Terus dukung channel ini, agar kami dapat menyajikan banyak video baru, dan membahas hal-hal misteri di dunia dengan penjelasannya. Terima kasih. Bahasa merupakan alat dalam berkomunikasi antar sesama manusia. Dengan bahasa, kita bisa menggambarkan banyak ekspresi dan informasi dan membagikannya kepada orang lain. Bahasa sangat penting bagi kehidupan manusia, mulai dari zaman kuno, sekarang dan di masa depan. Bahasa menjadi alat dalam berkomunikasi. Tapi tahukah kita dari mana asal bahasa pada manusia? Mengapa perdebatan asal-usul bahasa tidak pernah selesai dan juga tidak menemukan jawaban yang paling memuaskan? Mari kita bahas. Menurut teori ini, bahasa dimulai ketika nenek moyang kita mulai meniru suara alam di sekitar mereka. Jadi saat itu nenek moyang kita melakukan awal bahasa atau disebut onomatopoeik dengan bergema seperti mo, meo, splash, kako, bang, dan o. Namun teori ini tentunya sangat tidak masuk akal, karena kosakata yang relatif lebih sedikit dan terdengar seperti hewan. Sedangkan kompleksitas bahasa manusia tidak mungkin berawal dari kata-kata sederhana menjadi kosakata yang banyak. Teori ini disukai oleh Plato dan Pythagoras yang menyatakan bahwa ucapan muncul sebagai respons terhadap kualitas esensial objek di lingkungan. Suara asli yang dibuat orang seharusnya selaras dengan dunia di sekitar mereka. Namun kelemahan teori ini adalah, simbolis suara tidak dapat dibuktikan secara persuasif dan tidak ada kaitan antara suara dan makna. Oleh karenanya teori ini terlalu dangkal dan sulit untuk menjelaskan kompleksitas bahasa yang digunakan manusia dari zaman kuno tersebut. Seorang ahli bahasa berkebangsaan Denmark mengatakan bahwa bahasa berkembang dari suara yang terkait dengan cinta, permainan, dan lagu. Namun teori ini kembali lagi tidak menjawab asal-usul bahasa, dan tidak menjelaskan kaitan antara emosional dan rasional ketika manusia mengekspresikan kata-kata. Menurut teori ini, bahasa berevolusi dari gerutuan, erangan, dan dengusan yang ditimbulkan oleh kerja fisik yang berat. Namun teori ini juga tidak menjawab asal-usul bahasa pada manusia. Menurut teori genetika, pada diri manusia terdapat gen bahasa yang membuat kita dapat berbahasa antara satu dengan lainnya. Tapi teori ini tidak menjelaskan proses perjalanan bahasa dapat digunakan oleh manusia. Apakah manusia lahir sudah menguasai bahasa atau tidak? Dan teori ini pun gugur karena faktanya penemuan manusia yang lahir dan dibesarkan oleh binatang juga tidak memiliki bahasa awal. Menurut teori ini, manusia dapat berbahasa karena diajarkan oleh Tuhan. Seperti disebutkan sejarah manusia pertama yakni Adam dalam kitab-kitab agama Samawi. Mengatakan bahwa manusia awal berasal dari surga. Tuhan mengajarkan kepadanya bahasa secara langsung, sehingga manusia sudah memiliki pustaka bahasa saat itu, yang kemudian diwariskan dan menjadi memiliki turunan bahasa yang beragam hingga saat ini. Teori ini cukup menjanjikan dalam penjelasan awal bagaimana manusia bisa berbahasa, hanya saja teori ini tidak mungkin dapat buktikan kebenarannya. Walau hampir sebagian dari orang percaya bahwa adanya akar keberagaman bahasa saat ini merupakan bukti kuat Tuhan mengajarkan kepada manusia bahasa, dan kemudian telah melahirkan banyak bahasa turunan yang dipakai oleh tiap-tiap suku dan bangsa yang ada di dunia sampai saat ini. Dari banyaknya teori-teori di atas tersebut, manakah teori logis menurut Anda? Silahkan di komen pada kolom. Terima kasih.